Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi matematika kelas 8. Jadi lanjutan dari video sebelumnya, kita akan membahas tentang teorema Pitagoras. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama, menentukan jenis segitiga. Materi yang kedua, menemukan dan memeriksa triple Pitagoras. Baiklah anak-anak, nah adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, diberikan panjang sisi suatu segitiga, nanti kalian akan mampu menentukan jenis segitiga dengan tepat. Kemudian yang kedua, jika diberikan beberapa kelompok bilangan, nanti kalian dapat memeriksa kelompok bilangan yang merupakan triple Pitagoras dengan tepat. Baiklah anak-anak, untuk itu, mari kita akan bahas materi yang pertama dulu, yaitu menentukan jenis segitiga. Nah, pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang teorema Pitagoras. Kali ini, kita akan menggunakan kebalikan teorema Pitagoras untuk menentukan jenis segitiga. Jadi, jenis segitiga yang dimaksud ini berdasarkan sudutnya. Apakah segitiganya itu lancip, segitiga tumpul, atau segitiga siku-siku. Nah, dari kebalikan teorema Pitagoras yang menyatakan bahwa untuk setiap segitiga, jika jumlah kuadrat panjang dua sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat panjang sisi yang miring, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Jadi berdasarkan kebalikan dari teorema Pitagoras ini, terdapat tiga kemungkinan pada suatu segitiga. Yang pertama, jika kuadrat sisi terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut siku-siku. Kemungkinan kedua, jika kuadrat sisi terpanjang itu lebih dari atau lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut tumpul. Kemudian yang ketiga, jika kuadrat sisi terpanjang kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut lancip. Baiklah anak-anak, supaya kalian lebih paham apa maksud dari kebalikan teorema Pitagoras ini, kalian bisa perhatikan contoh soal yang sudah Ibu buat. Nah, contoh soalnya, tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi-sisi sebagai berikut. Nah, langsung saja kita akan membahas soal nomor 1. Nah, seperti biasa, kita buat dulu apa yang diketahui. Jadi diketahui panjang sisi segitiga 4 cm, 6 cm, dan 8 cm. Nah, kita lihat sisi yang terpanjang. Berarti sisi yang paling panjang itu adalah ini, 8 cm. Ya. Jadi sisi yang terpanjang itu 8 cm. Nah, sehingga kita akan cari kuadrat sisi terpanjang, yaitu 8 kuadrat. Nah, 8 kuadrat itu hasilnya adalah 64. Kemudian, setelah kita cari kuadrat sisi terpanjang, kita akan cari jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Berarti sisi yang lain adalah 4 cm dan 6 cm. Berarti kita cari 4 kuadrat tambah 6 kuadrat. Jadi 4 kuadrat hasilnya 16, 6 kuadrat hasilnya 36. Sehingga 16 tambah 36 hasilnya 52. Nah, sekarang kita bandingkan hasil dari kuadrat sisi terpanjang dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Nah, kita lihat yang pertama 64, yang kedua 52. Kita bandingkan ya hasilnya. Jadi 64 itu lebih dari 52, atau bisa kita tulis karena 64 lebih dari 52, maka segitiga dengan panjang sisi 4 cm, 6 cm, dan 8 cm adalah segitiga tumpul. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya, tentu saja bisa ya. Gampang ya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui panjang sisi segitiga 3 cm, 4 cm, dan 5 cm.
Caranya sama seperti yang tadi, kita cari dulu kuadrat sisi yang terpanjang. Jadi yang sisi terpanjangnya adalah 5 cm. Berarti yang kita cari adalah 5 kuadrat. Hasilnya adalah 25. Kemudian kita cari jumlah kuadrat sisi yang lain. Berarti sisi yang lain adalah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi 3 kuadrat hasilnya 9, 4 kuadrat hasilnya 16. Nah, 9 tambah 16 hasilnya 25. Sekarang kita bandingkan hasilnya. Yang pertama kita peroleh 25, hasil yang kedua juga 25. Jadi hasilnya sama. Jadi kalau hasilnya sama, bagaimana kesimpulannya? Jadi karena kita peroleh hasil yang sama, yaitu 25, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Oke, lanjut sekarang ke soal yang ketiga. Diketahui panjang sisi segitiga 9 cm, 8 cm, dan 6 cm. Nah, sama seperti tadi, kita cari dulu kuadrat sisi yang terpanjang. Berarti sisi yang terpanjang adalah 9, sehingga 9 kuadrat hasilnya adalah 81. Berikutnya sama seperti tadi, kita cari jumlah kuadrat sisi yang lain. Berarti sisi yang lain yaitu 8 dan 6. Sehingga kita cari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36. 64 tambah 36 hasilnya 100. Kita bandingkan lagi kedua hasilnya. Yang pertama 81, yang kedua 100 ya, 100. Berarti setelah kita bandingkan 81 itu nilainya kurang dari 100 atau lebih kecil dari 100, sehingga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Jadi yang perlu kalian ingat adalah jika hasil kuadrat bilangan terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga siku-siku. Tapi jika hasil kuadrat sisi terpanjang itu lebih dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tumpul. Dan terakhir, jika kuadrat sisi yang terpanjang itu kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka merupakan segitiga lancip. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang triple Pitagoras. Triple Pitagoras adalah kelompok 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Nah, silakan kalian perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan kelompok bilangan berikut. Manakah yang merupakan triple Pitagoras? Berarti kita akan cari kelompok bilangan yang merupakan triple Pitagoras. Nah, sekarang kita jawab dulu soal yang pertama. Kelompok bilangan 8, 15, dan 17. Berarti yang pertama kita cari dulu kuadrat bilangan terbesar. Bilangan terbesarnya 17, berarti 17 kuadrat hasilnya adalah 289. Kemudian baru kita cari jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Dua bilangan lainnya adalah 8 dan 15. Sehingga kita peroleh 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. 8 kuadrat hasilnya 64, 15 kuadrat hasilnya 225. Setelah dijumlahkan diperoleh 289. Kita akan bandingkan hasilnya. Berarti hasil yang pertama 289. Hasil yang kedua juga sama, 289. Karena hasilnya sama, bagaimana kesimpulannya? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Jadi, karena hasilnya sama, yaitu 289, maka kelompok bilangan 8, 15, dan 17 adalah triple Pitagoras. Gimana? Gampang kan? Nah, supaya kalian lebih paham lagi, kalian bisa perhatikan contoh kedua. Kelompok bilangannya adalah 12, 6, dan 15. Berarti kita cari dulu kuadrat bilangan terbesar, yaitu 15 kuadrat. 15 kuadrat hasilnya 225. Selanjutnya kita cari jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Berarti dua bilangan lainnya adalah 12 dan 6. Sehingga 12 kuadrat tambah 6 kuadrat, jadi hasilnya 12 kuadrat 144. 6 kuadrat 36. 144 tambah 36 hasilnya 180. Nah, sama seperti tadi kita bandingkan hasilnya ya. Berarti yang pertama menghasilkan 225, kemudian jumlah kuadrat bilangan yang lain hasilnya 180.
Jadi ini kan 225 itu kan tidak sama dengan 180. Jadi kesimpulannya, karena 225 itu tidak sama dengan 180, maka kelompok bilangan 12, 6, dan 15 bukan triple Pitagoras. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan Ibu mengenai triple Pitagoras dan menentukan jenis segitiga. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini dengan baik dan silakan kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.